Subuh pagi ini ya, kita akan mengaji dan mengkaji ya, tema yang masih berkaitan dengan Ahad kemarin ya. Jadi kalau Ahad kemarin kita menjelaskan tentang dialog Ashabul A'raf ya, dengan Ashabun Nar ya. Yang sekarang kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu dialog ya, penghuni surga ya, dan penghuni neraka ya. Jadi bagi penghuni surga ketika ngobrol dengan penghuni neraka itu adalah salah satu bentuk kenikmatan, salah satu bentuk kesenangan. Di antaranya nikmat dan senang ketika ya, menyaksikan orang kafir ya, disiksa di neraka. Di fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yandurun ya. Jadi pada hari ini ya, orang-orang yang beriman ya, itu ketika menyaksikan orang kafir disiksa di neraka, yadhakun ya, mereka tertawa, itu menertawakan orang kafir. Karena orang kafir waktu di dunia kerjanya menertawakan orang yang beriman ya. Tertawanya itu alal araiki yandurun ya. Jadi duduk di tempat duduk yang ada sandarannya ya. Jadi santai ya, santai tapi kemudian bersukacita menyaksikan penghuni neraka, yaitu diantaranya orang kafir ya, ketika disiksa di neraka. Nah kemudian ya, apa yang diobrolkan, apa yang didialogkan ya, ya, oleh ashabul jannah kepada ashabun nar ya. Jadi ada obrolan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ngobrol apa? Di antaranya ngobrol tentang kebenaran ya, janji Allah ya. Jadi kalau orang kafir di dunia yukadzibuna biyaumiddin ya, mereka mendustakan hari pembalasan ya. Kalau orang yang beriman yusaddiquna biyaumiddin, membenarkan ya, orang hari pembalasan. Tapi ketika penghuni surga di surga, penghuni neraka di neraka ngobrol ya, keduanya meyakini ya, tentang hari pembalasan itu ya. Padahal orang kafir itu kemarin ya, jadi melecehkan, meremehkan, menganggap sepele terhadap apa yang diancamkan oleh Allah kepada mereka waktu di dunia ya, berupa azab di dunia atau azab di akhirat ya. Tapi ketika di neraka mereka menyesal ya, kenapa sampai kemudian ya, mendustakan ya, bahkan kemudian meremehkan, bahkan dalam ayat lain menentang ya. Kalau Al-Quran itu benar, silahkan turunkan kepada kami hujan batu gitu. Hujan batu. Jadi bagi Allah tuh kuasa ya, menurunkan hujan batu ya. Di beberapa tempat ada hujan laba-laba. yang jatuh itu bukan air tapi laba-laba. Ada juga hujan apa ya? Hujan ikan, ada hujan ikan tuh. Hujan ikan ya. Ya, yang belum hujan emas ya. Oh, kalau hujan emas kacau gitu ya, kacau gitu. Mas Dodo berhenti jadi marbot ya. Tukang bangunan juga berhenti jadi tukang bangunan ya. Karena Allah kasih kekayaan yang berlimpah ya. Kemudian yang selanjutnya ya, ketika penghuni surga dan penghuni neraka ngobrol tentang kebenaran yang dijanjikan oleh Allah
Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nada ashabul jannah ashaban nar, dan penghuni sorga menyeru, memanggil itu. Ya, penghuni neraka dipanggil, ya, dipanggil. Jadi tidak masuk ke sorga, enggak, ya. Ya, penghuni neraka di neraka, penghuni sorga di sorga. Neraka yang begitu luas, ya, sorga yang demikian luas, ya, terdengar itu panggilan orang yang beriman yang tinggal di sorga ketika memanggil orang kafir yang tinggal di neraka. Ya. An qad wajadana ma wa'adana rabbuna, ya, haqqan, ya. Itu kata penghuni sorga kepada penghuni neraka. Sesungguhnya kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kami itu benar. Ya. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Ya. Maka apakah kamu juga telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhanmu itu benar? Ya. Jadi ada janji, ada ancaman. Ya. Jadi kepada orang yang beriman janji, ya. Kepada orang kafir ancaman, ya. Tapi baik janji maupun ancaman, ya, itu keduanya benar, ya, bukan bohong, dan dibenarkan bukan oleh penghuni surga saja, tapi juga oleh penghuni neraka. Kalau kata penghuni neraka, na'am, ya, iya benar, ya. Apa yang diancamkan Allah kepada kami benar adanya. Ya, ini waktu di neraka, ya. Tapi kalau di dunia enggak. Ya. Kemudian di sini jelaskan, ya, fa'adzana mu'min bainahum, maka seorang penyeru menyerukan di antara mereka, ya. Jadi fa'adzana, ya, mu'adzin bainahum, maka seorang penyeru menyerukan di antara mereka, an laknatullah ala zalimin, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang zalim, ya. Makanya ashabul a'raf, ya, kemarin dia berdoa kepada Allah, la taj'alna ma'al qaumidz zalimin, ya, jangan engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Jadi ashabul a'raf kan masuk surga belum, masuk neraka juga belum, tapi mereka enggak ingin masuk neraka. Dengan doa, jangan engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim di neraka. Kenapa? Karena orang yang zalim itu tidak hanya diazab oleh Allah di neraka, tapi juga dilaknat, ya. Dilaknat oleh Allah itu, ya. Orang yang zalim itu. Kemudian dialog tentang air dan rezeki. Ini yang membedakan antara sorga dan neraka. Kalau di sorga banyak air, ya, yang sumbernya bukan dari mata air, tapi dari aras. Ya. Karena aras itu tempat, ya, di mana Allah bersemayam, kemudian di bawahnya ada air, dan air itu, ya, merupakan sumber, ya, untuk air-air yang ada di sorga. Ya, bayangkan penghuni sorga melihat aras. Aras itu adanya di atas air, dan air yang mengalir dari aras itu, ya, indah banget. Ya, pernah lihat sungai Niagara, ya? Ya, betul ya. Oh, indah banget itu Niagara tuh. Ya, betul kan? Ya. Apalagi ini di aras, air turun, nah, kemudian jadi sungai, jadi mata air, mereka saksikan. Dan ini dijadikan obrolan, dialog antara penghuni sorga dan penghuni neraka, yaitu tentang air dan rezeki. Banyak air, banyak buah-buahan, ada daging, ya, daging juga, ya, daging betul-betul sesuai dengan selera. Ya. Sekarang ada yang doyan daging bebek, ya, ada yang doyan daging ayam, ada yang doyan daging kambing, doyan daging sapi, ya. Walahmi thairin mimma, ya, yashtahun. Di antara, ya,
rizki penghuni surga itu ada daging burung, ya. Tapi sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya. Mungkin di sini ada yang nggak doyan daging burung ya. Bahkan ketika Rasul ditanya makanan apa yang pertama dimakan oleh penghuni surga, kata Rasul hati ikan paus, katanya gitu. Ya. Ada yang pernah makan hati ikan paus? Ya, itu luar biasa. Jadi ada orang Yahudi mengetes benar nggak Muhammad itu Nabi dan Rasul. Ya, ketika ditanya tentang itu kata Rasul, ya penghuni surga, ya pertama kali makan di surga itu adalah hati ikan paus. Wah, itu salah satu ya kebenaran bahwa Muhammad itu Nabi dan Rasul. Nah ini dialognya tentang apa? Tentang air dan rizki. Di neraka tidak ada air. Ya. Kalaupun ada, itu air yang sangat panas. Ya. Ya. Kemudian air nanah gitu ya, yang ada itu. Kemudian tidak ada rizki, tidak ada buah-buah. Ya. Apalagi daging. Ya. Buah-buahan juga nggak ada. Yang ada buah apa namanya? Bukan buah zakum, buah yang berasal dari pohon zakum. Ya, yang kepalanya itu seperti setan katanya. Ya. Jadi nanti penghuni surga itu dikasih makan buah-buahan yang bernama zakum, kepalanya seperti setan. Sudah melihat setan belum? Belum ya. Ya. Nanti kita akan menyaksikan bagaimana ya penghuni neraka itu ya itu makan buah dari pohon zakum ya. Ya. Walaupun sakit, walaupun mendidih ya di dalam ya, ususnya ya tetap mereka makan ya. Bahkan makannya itu seperti apa ya, seperti unta ya. Unta tuh makannya banyak, minumnya banyak, padahal itu airnya air panas, buahnya buah zakum. Kalau ditelan sakit, pas nyampe di lambung, pas nyampe di usus ya, mendidih itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ya, lebih panas daripada makan sambal ya. Habis makan sambal kan panas banget itu perut. Nanti makan buah zakum tuh bukan hanya panas tapi mendidih. Itu ada penyakit lambung ya yang kalau kemudian naik ke atas itu panas ya, kayak kebakar ya. Ya. Jadi sebenarnya lambung itu panas banget ya. Cuman Allah kasih rahmatnya sehingga tidak terasa panas kecuali ketika dapat penyakit ya, yang kalau gitu ya, naik ke atas itu panas terbakar ya. Jadi wanada ashabun nar ashabal jannah ya. Kemudian ya, penghuni neraka menyeru penghuni surga. Kalau tadi kan penghuni surga menyeru penghuni neraka. Jadi penghuni surga dipanggil oleh penghuni neraka. Apa? An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Apa kata penghuni neraka? Tuangkanlah kepada kami sedikit air. Jadi di neraka itu jangankan banyak, ya, sedikit juga nggak ada, tidak ada air sama sekali. Atau rizki yang telah Allah berikan kepadamu. Apa itu? Rizki yang ada di dunia, ada di surga. Ditambah rizki yang tidak ada di dunia. Ya. Jadi rizki yang ada di dunia, ya, itu 1% dari rahmat Allah. Sedangkan rizki yang ada di surga itu 99%-nya. Itu dikatakan fadlun. Fadlun itu sisa lebih. Ya. Jadi sekarang saja yang 1%, ya, mangga berapa macam mangga ya. Anggur itu berapa macam anggur. Semua buah-buahan itu bukan satu macam, tapi macam-macam supaya manusia betah ya, dan senang tinggal di bumi ya. Kemudian ya di sini jelaskan ya, apa qalu ya, mereka penghuni surga menjawab
panggilan penghuni neraka. Innallaha, ya sesungguhnya Allah, harramahuma, telah mengharamkan air dan rizki itu alal kafirin, terhadap orang kafir. Ya. Makanya penghuni neraka itu tidak ada yang gemuk, ya, gitu kan? Ya, tidak ada yang kenyang. Ya. Jadi kurus, kerontang, dan kelaparan yang luar biasa. Ya. Kita kan laparnya cuman subuh sampai maghrib, ya, betul kan? Ya. Kalau di sana laparnya itu khalidina fiha abada. Maka ya ashabul a'raf ketika melihat penghuni neraka itu kurus-kurus, itu nggak ada yang gemuk, hitam-hitam, nggak ada yang putih. Ya. Makanya berdoa, jangan engkau jadikan kami bersama orang yang zalim. Ya. Kemudian ya, selanjutnya ya, ini surat Al-A'raf 50 ya. Nah, dialog tentang cahaya. Ya. Jadi kita butuh apa? Ya, pertama kita butuh yang namanya keyakinan. Yakin dengan janji Allah dan yakin dengan ancaman Allah. Janji Allah kepada orang yang beriman dan ancaman Allah kepada orang yang zalim dan kafir. Yang kedua, kita butuh air. Dan dalam waktu yang sama kita juga butuh rizki, butuh minuman, juga butuh makanan. Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga butuh yang namanya cahaya. Baik cahaya matahari, ya, cahaya lampu, maupun cahaya hati, yaitu hidayah Allah berupa iman, ilmu, dan Islam. Ya. Nah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu. Ya. Pada hari orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, itu berkata kepada orang yang beriman. Ini dialog. Tadi kan dialog orang yang beriman dengan orang zalim. Yang kedua, dialog orang yang beriman dengan orang kafir. Sekarang dialog orang yang beriman dengan orang munafik. Orang yang beriman di sorga, orang munafik di neraka. Ya. Jadi ada munafik laki-laki, ada munafik perempuan. Ya. Apa kata orang munafik? Ya. Ketika berdialog, ya, dengan orang yang beriman. Ya. Jadi unduruna, ya, naktabis min nurikum. Ya. Jadi orang munafik kepada orang yang beriman, dia berkata, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Ya. Jadi jangankan cahaya yang terang benerang, seberkas cahaya pun orang munafik itu tidak akan dikasih oleh Allah. Ya. Ya. Sebab mereka waktu di dunia cari cahaya, ya, padahal cahaya itu ada dalam genggaman tangannya, ya, tapi tidak digunakan. Ya. Orang munafik disebut orang kafir juga, ya. Orang munafik juga disebut orang zalim. Ya. Allah kasih cahaya, tapi cahaya itu tidak digunakannya. Ketika di neraka mereka butuh cahaya, kemudian berkata kepada orang yang beriman yang tinggal di surga, unduruna naktabis min nurikum, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Ya. Kemudian kila dikatakan, ya, dikatakan kepada orang munafik itu, irji'u, ya, wara'akum paltamisu nuron, ya, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya itu. Ya. Sudah dikasih nggak mau, ya, makanya suruh nyari sendiri. Ya. Dalam Al-Quran kan ada, afama yamshi mukiban ala wajhihi ahda, ya, gitu kan. Apakah orang yang kemudian, ya, dengan susah payah, ya, mencari hidayah, ya, itu lebih, ya, mendapatkan petunjuk, ya, daripada orang yang berjalan di atas jalan yang lurus.
Jadi Allah kasih Al-Quran, ya jangankan diamalkan, dibaca juga enggak, ya. Jadi jangankan difahami, dibaca juga enggak. Itu sejatinya menolak cahaya Allah. Padahal cahaya Allah itu cahaya hati yang akan menerangi seluruh anggota badan. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, itu akan dapat cahaya tuh. Ya. Makanya kalau hatinya saleh, amalnya juga saleh, ya. Tapi kalau hatinya rusak, amalnya juga rusak. Ya. Mereka minta, ya, cahaya kepada Allah walaupun hanya seberkas, tapi diusir itu, diusir. Jadi tidak dikasih cahaya oleh Allah. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Lalu, ya, di antara mereka dipasang dinding yang mempunyai pintu. Jadi asalnya tidak ada pintu, tidak ada dinding, sehingga bisa ngobrol gitu. Bisa ngobrol. Tapi tiba-tiba, ya, ada dinding, ada pintu yang memisahkan, ya, orang yang beriman di sorga dengan orang munafik di neraka, ya. Kemudian batinuhu fihi rahmah, ya. Pintu itu ada dua bagian, ya. Bagian dalamnya itu adalah rahmat, kasih sayang Allah. Jadi sorga itu rahmat Allah. Jadi ketika kita membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, sejatinya kita minta kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmat. Pintu rahmat itu pertama pintu sholat kan, ya. Kemudian pintu sodako, ya. Ada pintu saum, ada pintu jihad fi sabilillah, banyak itu pintu-pintu surga itu, ya. Gitu. Jadi kalau kita masuk masjid, masukin uang ke kotak amal, itu sedang membuka pintu rahmat, yaitu pintu sodako, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, wa zahiruhu, sedangkan pintu bagian luarnya, ya, min kibalihil azab, ya. Apa itu? Ya, ada azab Allah, yaitu neraka. Ya. Jadi benar-benar dipisahkan itu, penghuni neraka dengan penghuni surga, dengan dinding yang ada pintunya, ya. Bagian dalam pintu rahmat, bagian luar pintu azab. Silakan baca surat Al-Hadid, ya, surat 57 ayat 13. Ya. Kemudian, ya, dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka itu tentang orang yang berdosa. Orang yang berdosa yang dimasukkan ke neraka sakor. Ya. Jadi penghuni surga ngobrol dengan penghuni neraka sakor tentang dosa apa yang menyebabkan mereka oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka sakor. Ya. Ya. Apa itu? Ya. Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Ya. Jadi ish masyita, silakan kamu hidup sesuka kamu, silakan kamu hidup semaumu, ya, tapi ingat kamu akan mati, kamu akan jadi mayit, ya, jadi bangkai itu. Ya. Yang kedua, wa'mal masyita, silakan kamu beramal sesuka kamu, semau kamu, fa innaka majziyun bih, tapi ingat, ya, kamu akan dibalas, ya, oleh Allah atas amal perbuatanmu. Kemudian wa ahbib masyita, silakan kamu cintai, kamu sukai apa saja yang kamu mau, ya. Fa innaka mufarikuhu, tapi ingat kamu akan meninggalkan yang kamu cintai, ya. Cinta istri akan ditinggalkan, cinta anak akan ditinggalkan, cinta harta akan ditinggalkan, cinta tahta, nah, itu akan ditinggalkan. Nggak ada yang abadi dalam kekuasaan, nggak ada itu, nggak ada. Apalagi di Indonesia cuma 2 periode, ya, nggak boleh sampai 3 periode, apalagi seumur hidup. Kenapa? Karena yang namanya tahta, harta, wanita itu tidak ada yang abadi. Yang abadi itu nanti di surga. Di
Di surga itu ada nikmat dan kerajaan yang sangat besar. Ya. Penghuni surga dijadikan raja oleh Allah, dijadikan ratu oleh Allah, disenangkan, dimewahkan. Ya, disediakan semua serba ada dan serba bonus. Ya. Makanya bukan hanya senang, bukan hanya nikmat, bukan hanya bahagia, tapi puas. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Kemudian illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan, yaitu orang yang beriman. Fi jannati yatasaalun, ya. Mereka di surga, ya, berbicara, ya, sebagai bagian daripada kesenangan, ya. Jadi ada ngobrol, ya. Di tempat walimah juga kan, ya, ada yang ngobrolnya sambil makan, ada ya ngobrol sambil makan kemudian sambil duduk, ada ngobrol sambil makan sambil berdiri, ada ngobrol sambil makan sambil jalan-jalan, ada ya di walimah itu, ya, gitu. Jadi karena kebiasaan, ya, makannya minumnya sambil berdiri di tempat walimah itu lihat kebiasaannya begitu. Tapi ada orang yang biasanya makan dan minum sambil duduk, walaupun di tempat itu tidak ada kursi, ya, tetap duduk gitu. Nah, tapi ada tadi bukan hanya makan sambil ngobrol, makan sambil berdiri, makan sambil jalan-jalan. Padahal di ginjal itu ada filter. Kalau makan dan minum, ya, sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan, itu nggak tersaring itu, nggak tersaring. Jadi ginjal itu tidak aman itu, ya, ketika makan dan minum. Tapi ketika duduk, ya, maka saringan itu, filter itu berfungsi sehingga ginjalnya sehat, ya. Nah, ketika di surga, penghuni surga itu yatasaalun, ya, berbicara atau ngobrol, saling bertanya satu dengan yang lainnya. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa, tentang orang-orang yang berdosa, ya. Kemudian mereka nanya kepada penghuni neraka sakor, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Kalau mereka para penghuni sakor menjawab, apa jawabannya? Pertama, lam naku minal musallin, ya. Kami dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sakor itu, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Hati-hati, ya. Karena neraka sakor itu neraka spesial, neraka khusus, ya. La tubqi wa la tadar, ya, tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Lawahatul lil bashar, itu kulit yang dibakar itu, ya. Alaiha tis'ata asyar, ya. Di atas neraka sakor itu berdiri, ya, 19 malaikat, ya. Ya, itu dijelaskan tuh. 19 itu pemimpinnya tuh. Sementara bawahannya itu mencakup miliaran tuh. Saya baca hadis itu. Jadi bukan hanya 19 itu. Dia komandannya, ya, ya. Pemimpin neraka sakor itu ada 19, ditugaskan untuk menjaga. Sedangkan bawahannya itu banyak banget itu, ya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak termasuk yang sholat. Makanya sholat itu ada yang ada sholat yang diancamkan, ada, ya. Ada sholat yang dilarang, ada. Sholat yang dilarang contohnya sholat pakai kaos kutang, itu dilarang itu, ya. Atau ketika salam kan, ada kan, ketika salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, ya. Setelah itu usap wajah. Termasuk 30 larangan dalam sholat, ya. Terus sholat sambil tolak pinggang, nggak boleh itu. Sholat sambil tolak pinggang, ya.
Termasuk sholat pakai pakaian yang kelihatan apa ini? Nah, pundak nggak boleh. Ya. Ya. Atau sholat yang ya, tidak seperti sholat Rasul. Ya. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Sholatlah kamu ya, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Melihat dengan ilmu. Ya. Melihat dengan ilmu. Belajar fikih sholat. Ya. Ada kemudian tadi sholat yang diancam, sholat yang diperingatkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Ya. Orang yang sholatnya sahun, ya, lalai, ya. Orang yang sholatnya itu kemudian ria, wa yamna'unal ma'un. Orang yang sholatnya pelit. Orangnya sholatnya pelit. Itu gara-gara ria, gara-gara lalai, gara-gara pelit dimasukkan ke dalam neraka sakor. Hati-hati. Hati-hati. Jadi lam naku minal musallin. Ya. Laisa kullu ya. Musallin yusolli katanya. Tidak setiap orang yang sholat itu dinilai sholat. Ya. Termasuk tadi ya. Sholat tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, salat tidak mengikuti sunnah Rasulnya. Kemudian walam naku nut'imul miskin, ya. Dan ya, waktu di dunianya tidak memberi makan orang miskin, ya. Makanya kadangkala kan saya suka dititipin oleh jamaah, ya. Ya. Tapi dalam bentuk uang. Saya belikan makanan, ya. Khawatir mereka itu ya mungkin nggak pernah ngasih makanan atau ngasih duit kepada orang miskin, ngasihnya sama ustadz melulu mungkin ya. Makanya ustadz tuh ada yang kayaknya luar biasa ya, ada tuh karena ada yang dikasih kunci mobil, ada yang dikasih rumah, ya. Ada yang diberangkatkan haji dan umroh, ya. Insya Allah ya itu nanti tanggal 1 Desember. Jadi saya punya jamaah adik iparnya itu ya memberangkatkan umroh, saya dan istri saya tuh diberangkatkan umroh nanti 1 Desember ya. Jadi bukan karena banyak duit, bukan, ada yang ngasih gitu. Ngasih ya. Iya, rezeki itu ya. Gitu. Dan kalau tadi ada orang yang nitip duit, tidak saya makan semuanya. Sebagian saya berikan makanan, ya. Jadi kelihatannya saya yang ngasih, padahal bukan, ya. Bukan. Jadi ini hanya amanah, ya. Ya. Mungkin tidak langsung, ya. Tolong dibagikan enggak, ya. Tapi tetap kalau kita mendapatkan sesuatu tanpa minta, ya. Apalagi minta-minta, ya. Ya. Tanpa minta kita dikasih. Pertama, ya gunakan, ya. Pemberian itu. Yang kedua, sodakohkan. Jadi pal yatamawal wal yatasodak. Ya. Sebagian gunakan, sebagian disodakohkan. Di antaranya dalam bentuk makanan. Ya. Makanya ada ya, orang kaya ketika meninggal itu tetangganya, ya orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mau ngurus jenazahnya. Kenapa? Pelit, nggak pernah sodakoh, nggak pernah zakat, nggak pernah infak, nggak pernah ngasih makan itu, ya. Nggak mau itu, udah suruh mandi sendiri kan, suruh nguburin sendiri kan, pakaian sendiri kan, gitu. Tapi ternyata ada ustadz yang tampil, sebenarnya ya si fulan ini termasuk orang yang dermawan, bukan orang pelit, ya. Cuman ya. Sodakoh, zakat dan infaknya itu dititipkan kepada saya, ya. Dan pesan jangan ngasih tahu siapa yang memberinya, kan orang yang mendapatkan naungan di surga itu adalah orang yang ketika infak sodakoh itu tangan kirinya tidak tahu apa yang disodakohkan diinfakkan oleh tangan kanan. Ikhlas itu kan banyak ya, tolong jangan dikasih tahu ya, kan gitu. Ada seperti itu, ya. Nah, dia bagikan itu sesuai dengan amanahnya, ya. Tapi apa dampaknya?
tadi orang tidak mau ngurus jenazahnya. Makanya ada dua cara ketika kita berbagi zakat, infak, sedekah kepada mustahik. Kalau kita berikan kepada orang miskin, ya, itu bisa di depan umum, ya, karena mereka biasa minta, kasih, ya, untuk jadi contoh, ya, bagi yang lainnya. Depan umum aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau ngasihnya ke orang fakir, nah dia nggak pernah minta, apalagi sampai maksa, ya. Dia nggak berani minta, kenapa? Karena malu dan menjaga kehormatan diri. Itu harus diantarkan ke rumahnya, ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami waktu dulu di dunia itu selalu membicarakan hal-hal yang batil bersama orang-orang yang membicarakan. Jadi ngobrolnya itu ngobrol tentang kebatilan, ya. Makanya ngobrol itu tetap dalam koridor agama, ya, dalam koridor Islam, ya, dalam koridor kebenaran, nggak boleh nyimpang, ya. Ngobrol gibah nggak boleh itu, ngobrol fitnah gitu, ya. Ngobrolin Jokowi gimana? Iya. Ya. Tapi kalau nggak benar, Jokowi dosanya diampuni, ya. Kemudian pahalanya ditambah, dosa dikurangi, pahala ditambah. Kalau kemudian apa yang diobrolkan oleh kita tuh nggak benar, ya, nggak benar. Makanya nggak boleh kita ngobrol hal-hal yang hoak, yang bohong, ya. Nah ada orang yang ngobrolnya tuh nggak benar, ya. Ngobrolnya tuh tentang fitnah, ghibah dan sebagainya. Itu yang menyebabkan orang masuk neraka sakor itu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami juga waktu di dunia itu mendustakan hari pembalasan, hari kiamat, ya. Makanya balil insanu liyabjuru amamah. Kalau orang sudah tidak percaya dengan hari kiamat, orang tidak percaya dengan hari pembalasan, maka dia tidak hanya tidak takut berbuat dosa, tapi juga bangga ketika dia melakukan dosa itu, ya. Sekarang kan banyak itu. Yang kata Pak Haji Ani Muin itu pakai jilbab rapi, ya, tapi kemudian jual diri, ya, online, ya. Jadi sasarannya ustaz mungkin jilbabnya rapi, ya. Tapi ternyata dia PSK itu, hati-hati. Dan sekarang ada kecenderungan, ya, wanita-wanita yang pakai jilbab itu mungkin disetting untuk merusak citra Islam, kan bisa jadi kan? Bisa jadi tuh pakaiannya ini, tapi kemudian ya ada kan kuis jingkrak dan sebagainya, joget dan sebagainya. Padahal pakai jilbab rapi itu, ya, jilbab rapi, ya. Itu wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Kapan? Hatta atana yakin, sampai datang kepada kami kematian yang pasti, ya. Jadi enggak bertobat, enggak sempat bertobat, ya. Sampai mati pekerjaannya itu, sampai mati dia sholatnya tidak dinilai sholat, kemudian berpelit, tidak pernah ngasih makan orang miskin, kemudian juga dia selalu berada dalam majelis, ya, orang-orang yang berbicara tentang kebatilan. Itu kapan, ya, kapan? Sampai mendustakan, kapan? Sampai mati begitu, ya. Makanya wa malam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa saja yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan kesalahan tapi tidak tobat, maka mereka itulah, ya, orang-orang yang zalim, ya. Kemudian yang selanjutnya, dialog tentang akibat orang yang tidak, ya, konsisten dalam beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Kan tugas kita itu belajar, setelah belajar beramal, setelah beramal mengajar, setelah mengajar kemudian mengajak, setelah mengajar kemudian baru amar ma'ruf nahi munkar. Kalau masih tidak, berarti jihad fi sabilillah. Ada tingkatannya tuh, ya, ada tingkatannya tuh, ya. Puncaknya jihad fi sabilillah. Tapi sebelumnya ada amar ma'ruf nahi munkar, ya. Memerintahkan berbuat baik, mencegah berbuat munkar. Nah ada itu dialog
antara penghuni neraka dengan penghuni neraka itu. Jadi sama-sama penghuni neraka ngobrolnya tuh, ya. Jadi bisa ngobrol tuh nanti di neraka, Bu. Bisa ngobrol tuh, ya. Di antaranya tadi orang yang di dunianya suka ngobrol tentang kebatilan. Nah, kemudian di sini jelaskan yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, ya, fayulqa finnar. Ini kata Rasul, ya. Pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki lalu ia dilemparkan ke dalam neraka, ya. Jadi di depan penghuni neraka itu, ya, orang itu dilemparkan ke neraka, ya. Itu dalamnya neraka itu dijelaskan itu dari permukaan bumi sampai inti bumi itu, ya. Iya. Jadi makin dalam makin dingin makin panas tuh. Makin panas itu. Berapa tuh panasnya inti bumi, ya. Tapi dalam hadis yang lain, ya, api neraka tuh panasnya 70 kali, ya, panasnya api dunia yang paling panas. Nah, kemudian fatandaliku aktabu batnihi, ya, maka terburailah usus-ususnya, ya, terburai ususnya tuh. Yang lain enggak, cuma dia doang, ya. Kemudian ya, fayaduru, ya, biha, dan ia berputar-putar di sekelilingnya, muter-muter itu, muter-muter, lari-lari, muter-muter, menahan sakit tuh. Ya, sakit ketika ususnya terburai keluar. Kemudian kama yadurul himar fi raha, ya, seperti keledai yang mengitari penggilingan, muter, ya. Fayajtami'u ilaihi ahlunar, maka penghuni neraka mengerumuninya, ya, dikerumuni ahli neraka itu. Fayaqulun, mereka penghuni neraka itu bertanya, ya fulan malak, ya, wahai fulan, apa yang terjadi padamu, ya, alam taku ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah engkau waktu di dunia itu suka nyuruh kami untuk berbuat baik, dan dalam waktu yang sama engkau juga suka melarang kami dari berbuat munkar? Fayaqul, orang itu menjawab, bala, ya, ya. Kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Dulu waktu aku di dunia suka nyuruh kalian berbuat baik, tapi kemudian aku tidak melaksanakannya, ya, ya. Jadi apa namanya, jarkoni apa ya, ngajar tapi tidak dilakoni. Ya, ya, ada yang seperti itu, ya, ya. Kemudian selanjutnya wa anhakum anil munkar, ya, wa atihi. Dulu aku suka melarang kalian berbuat munkar, tapi aku melaksanakannya, ya. Ini hadisnya sahih itu, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah peringatan keras kepada orang yang pertama memerintahkan kebaikan tapi tidak mengerjakannya, atau melarang kemunkaran tapi justru melakukannya. Kemudian yang ketiga, ususnya terburai dan ia berputar-putar seperti keledai yang menggerakkan alat penggilingan, ya. Yang keempat, simbol kehinaan yang sangat berat di hadapan seluruh penghuni neraka. Makanya ada azabun alim, azab yang pedih tadi kan, dibakar kulit itu, ya. Ada azab yang keras itu, apa? Dicopot kepalanya tuh, ya, isi kepalanya tuh dikeluarkan tuh. Itu neraka lado, ya. Ada juga azabun muhin. Azabun muhin itu azab yang bikin hina, bikin malu. Nah, di antaranya tadi, ya, beramar ma'ruf tapi tidak melaksanakan, tidak konsisten, ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan besarnya ancaman bagi ulama, dai, dan siapa saja yang berbicara tentang agama tetapi, ya, tidak mengamalkan ilmunya, ya, gitu. Jadi menuntut ilmu itu berusaha supaya ilmu itu dapat, setelah dapat disimpan di hati, ya, supaya ingat terus, tapi kemudian diamalkan dan diajarkan.
Karena ilmu itu ada ilmu ya yang hanya sampai di mulut doang, jago ngomong ya. Kemudian ada ilmu ya yang ada dalam hati, disimpan di hati, ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian penyebab azab adalah melakukan dosa yang dilarang dan meninggalkan kewajiban yang diperintahkan, sementara ia mengajak orang lain berbuat sebaliknya ya. Kemudian kata Ibnu Hajar ya, dia menjelaskan perumpamaan seperti keledai yang mengitari penggilingan menunjukkan rasa lelah, hina dan siksaan tanpa henti ya. Kita kalau ngaji 1 jam berapa kali itu ya, ganti kaki ya. Kenapa? Capek, lelah, letih kan ya. Tapi di neraka tidak boleh lelah, tidak boleh letih ya. Di antaranya tadi muter-muter terus itu kayak keledai menarik penggilingan. Kenapa? Karena tidak konsisten dengan ilmunya ketika beramar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah ya. Kemudian kenapa ususnya terburai? Karena amalnya berlawanan dengan ucapan lisannya, batin dan lahirnya tidak sesuai ya. Nah, siksa ini terjadi di depan publik ya, di depan penghuni neraka sebagai bentuk skandal dan kebongkaran aib. Makanya mending dibongkar di dunia, mending dibongkar di akhirat. Coba. Hah? Jangan dua-duanya ya. Ya. Makanya ketika bangun tidur kan doa kita apa? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Bukan hanya diampuni dosa, tapi ditutup kesalahan. Jangan sampai kemudian dibongkar di publik ya. Jadi di dunia tuh dibongkar di publik. Tapi ada di dunianya tidak terbongkar. Tapi di akhirat wa mahum anha bighaibin, tidak ada yang luput itu. Ya, bisa jadi orang itu karena kebal hukum, kemudian banyak duit, kemudian ya banyak kroni-kroninya sampai dia kebal hukum, sehingga auratnya, aibnya tidak terbongkar itu. Ya. Tapi nanti ada hari yang namanya Yaumut Taghabun, hari di mana semua dosa, semua kesalahan dibongkar habis di depan umum. Na'udzubillahi min dzalik. Itu namanya adzabun muhin, azab yang bikin hina, bikin malu. Nah, para ulama menjelaskan ya, hadis ini bukan untuk membuat orang berhenti berdakwah ya, tetapi untuk menegur orang yang hanya pandai bicara tanpa mengamalkan ya. Kemudian orang yang mengajak kebaikan walaupun belum sempurna tetap mendapatkan pahala asalkan ia berusaha memperbaiki diri ya. Jadi kalau ada ilmu yang kita belum bisa mengamalkannya, tidak dilarang untuk menyampaikannya ya. Karena belum bisa nerangkan haji padahal belum ke haji ya. Nerangkan nikah padahal jomblo. Itu tetap boleh ya. Yang jadi persoalan kalau tidak konsisten dengan ilmunya. Ketika mampu nikah tidak nikah kan, ketika mampu haji tidak haji ya. Itulah yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan adzabun muhin, azab yang menghinakan, kemudian skandalnya dibuka di depan umum. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka.